Halo warga Debdikmat, kembali lagi bersama podcast Debdikmat #2 dengan saya Arisma Indayani selaku staf bidang jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2023. Tentu saja saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Muhammad Ahdan Al-Ghozi sebagai Ketua PKMPM 2023 Program Ekobrik di Kampung Kledoan. Halo Mas Ahdan, gimana nih kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah sehat nih. Kabarnya baik-baik. Gimana nih perasaannya bisa menjadi leader yang bisa membuat tim PKM ini bisa lolos sampai tahap kependanaan? Rasanya Alhamdulillah sangat bersyukur ya dengan tim saat ini bisa mencapai tahap lolos PIMNAS. Itu adalah suatu hal yang bisa dibilang nggak disangka-sangka kayak gitu. Karena memang kemarin kita melihat dari teman-teman PKM yang lain itu bisa dibilang lebih bagus daripada kita, tapi alhamdulillah kita menjadi salah satu di antara teman-teman yang bisa lolos gitu, tim yang bisa lolos ke PIMNAS kayak gitu. Sangat senang sekali, dan tentunya dari anggota-anggota yang lain juga sangat bersyukur akan hal ini, dan ini menjadi suatu ajang kesempatan yang sangat berharga, dan kami sangat menginginkan bisa mendapatkan juara di PIMNAS besok. Nah, mungkin bisa diceritain nih lika-likunya yang dihadapi tim PKM dari awal hingga saat ini. Boleh nih. Jadi teman-teman, ketika awal pembentukan tim itu ini lucu banget sih. Jadi kan kemarin kan saya baru makan di suatu tempat makan kayak gitu ya sama teman-teman Ecocraft, BEM Ecocraft. Di sana sempat terfikirkan, gimana kalau misalkan kita buat tim PKM, sambil ngambil nasi, sambil ngambil lalapan, kita berdiskusi di situ gimana kalau misalkan kita bikin tim PKM. Terus disampaikan sama Mas Menteri, boleh nanti anggotanya dari teman-teman Ecocraft aja. Nah, di situ kebetulan ada berlima orang. Cuma dari sana Mas Tama selaku menterinya itu kurang berkenan kalau misalkan dijadikan anggota atau di bagian PKM-nya gitu, karena pengennya Mas Tama tuh mengembangkan anggota-anggotanya atau staff-staffnya kayak gitu biar bisa mengikuti perlombaan PKM ini. Nah, terus setelah itu adalah pendaftaran PKM. Nah, kami di sana mencoba menyusun proposal. Awalnya bingung banget kita menentukan judulnya, menentukan kira-kira ini pengen ngambil skim apa kayak gitu. Terus disarankan sama Mas Menteri gitu ya, Mas Tama, gimana kalau misalkan ngambil skim PKMPM, karena PKMPM itu masih jarang atau yang ikut itu sedikit, jadi peluangnya cukup besar. Nah, di sana kita fokus ke PKMPM, tapi kita nggak tahu nih program kita mau seperti apa, dan lagi kayak gitu. Kita disarankan oleh Mas Tama, gimana kalau misalkan ngambil ekobrik. Awalnya memang di sana saya nggak tahu sama sekali ekobrik itu apa. Terus dijelaskan lah, ekobrik itu kan sampah plastik gitu ya, dipadatkan di dalam suatu botol. Terus kita mencoba, itu saran yang bagus kayak gitu ya, dan kita cari-cari tempat, dan kebetulan banget pas ketika kita cari tempat itu lagi keliling-keliling, di sana kita melihat ada suatu tempat bisa dibilang yang kumuh kayak gitu ya, banyak sama-sama berserakan, dan di situ kita kepikiran untuk mengambil mitranya di situ, dan kita mencari tempat, mencari orang lah untuk dijadikan sebuah mitra, karena di PKMPM ini kita perlu ada mitra yang bisa kita kembangkan kayak gitu. Dan kita mencari orang, dan ketemulah
mitranya, yaitu yang pertama kelompok pemulung di Kampung Keledokan itu. Dan kita menanyakan, awalnya dari beliau menyampaikan keluh kesahnya itu seperti apa. Terus setelah disampaikan keluh kesahnya, ternyata memang berkaitan dengan penyebaran sampah yang memang tidak bisa diperjualbelikan kayak gitu, sehingga malah ditumpuk dan malah dibakar kayak gitu. Yang mana kita tahu ya bahwa ketika sampah plastik ya, khususnya yang non organik itu dibiarkan begitu lama dan ya tidak ada pengolahan lebih lanjut, itu akan merusak lingkungan akan tercemar, mulai dari pencemaran air, terus tanah hingga udara, seperti itu kan teman-teman. Terus kita di situ menawarkan sebuah solusi dengan adanya program Ekobri. Sempat mitra itu kurang setuju dengan usulan itu karena dikhawatirkan itu cuma program mohon maaf ya, seperti yang dulu dikerjakan pemerintah. Jadi di awal-awal doang, tapi di akhirnya tidak berkembang gitu, tidak adanya keberlanjutan seperti itu. Cuma di sana saya meyakinkan dan teman-teman meyakinkan bahwa program ini insya Allah akan berkelanjutan. Nanti kita akan memikirkan bagaimana program ini tetap berkelanjutan kayak gitu. Terus mungkin kita singkat aja cerita ya, kita susun proposal dan kita submit proposal itu, dan alhamdulillah di sana kita lolos pendanaan kayak gitu. Nah, pada saat lolos pendanaan ini kan berbarengan juga ya sama pengumuman lomba dari Kemendikbud, mulai dari P2MW hingga PPK Ormawa seperti itu. Nah, kebetulan dari teman-teman di tim PKM ini yang 3 itu ikut lomba di PPKO sama P2MW juga. Jadi mereka lolos ketiga-tiganya dari perlombaan yang diadakan Kemendikbud kayak gitu, mulai dari PPKO, P2MW hingga PKM. Dan di sana Kemendikbud membuat peraturan untuk tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan lebih dari 1 kayak gitu kan. Lebih dari 1, sehingga kemarin sempat bingung juga ya, padahal ya tim itu kan sudah dibentuk dari pembuatan proposal, cuma memang harus diubah karena peraturan dari Kemendikbud menyuruh untuk fokus gitu ya ke satu perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Sehingga di situ kita bingung, terus akhirnya dicarikan solusi sama-sama, dan adalah penengahnya dari Mas Menteri juga ya, yang bantu mengarahkan kita gimana baiknya kayak gitu. Dan di situ ditanyakanlah keputusannya dari 2 orang teman kami ya, untuk lanjut di PKM atau di PPKO kayak gitu. Dan mereka memilih untuk lanjut di PPKO, sehingga untuk keberlanjutan tim itu sisa 2 orang di PKM ini, 2 orang. Dan di situ Mas Tama menyerahkan untuk sepenuhnya yang mencari pengganti timnya itu dari saya sendiri kayak gitu. Ya udah, dari situ saya mulai awalnya sedikit ini ya, frustasi juga kayak gitu, karena ya bayangkan aja kita awalnya udah 1 tim di proposal, cuma mereka lebih memilih di PPKO kayak gitu kan. Ya sempat agak bingung juga gitu ya, kira-kira nanti ini keberlanjutannya kayak gimana. Cuma ya balik lagi ya, memang manusia bisa berencana tapi Allah yang menentukan kayak gitu kan.
Jadi ya kita nggak boleh terlalu terpuruk dengan keadaan kayak gitu ya. Dan di situ saya berpikir untuk mencari anggota yang sekiranya bisa diplotingin ke tempat-tempat tim lah kayak gitu. Di sana saya membutuhkan orang yang memang pandai dalam bidang media, kemudian pandai juga dalam bidang penulisan, dan satu lagi orang yang memang siap untuk hadir kayak gitu, yang sacet lah kayak gitu. Dan di sana cari-cari dan akhirnya ketemulah 3 orang itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bersama kayak gitu ya. Dan ya banyaklah lika-likunya kayak gitu ya perjalanan di PKM ini, dan alhamdulillah bisa lolos sampai di tahap ini kayak gitu, tahap PIMNAS. Bagaimana sih pembagian kerja setiap anggota tim? Oke, menjawab pertanyaan yang keempat, bagaimana pembagian kerja setiap anggota tim. Nah, jadi di PKM Ekobrik ini kita ada beberapa media kayak gitu. Ada beberapa bidang, ada beberapa bidang. Di antaranya ada aku sendiri sebagai ketua, kemudian ada tim logistik itu Muhammad Nasiruddin Albani, tim media itu ada Hilma, kemudian ada humas itu dari Yufin, dan ada event organizer itu dari Izatul Ihsan, seperti itu. Apa sih perbedaan antara Ekobrik tim kalian dengan Ekobrik yang sudah ada? Perbedaannya, jadi perbedaan yang mencolok mungkin di bagian penempatan atau programnya kayak gitu ya. Mungkin kalau Ekobrik itu kan sebenarnya sama-sama aja sih. Kita masukkan sampah plastik kayak itu ke botol hingga padat kayak gitu. Cuma kalau di sini di program kita mungkin bisa menjadi pembeda kayak gitu ya, karena kita membantu mengatasi keterampilan masyarakat di Kampung Keledokan mengenai pengelolaan sampah yang dulunya sampah itu tidak terkelola dengan baik, tidak efektif kayak gitu ya. Dan kami mencoba untuk membantu mengatasi sampah plastik yang berceceran kayak gitu. Dan kan di sana kan kita ada mitra ya, mitranya itu ada banyak, mulai dari kelompok pemulung, kemudian ibu-ibu dawis kayak gitu, kemudian ada ibu KWT dan ibu PKK. Nah, di sana kita membina mereka, kita mengajari mereka tentang bagaimana pembuatan ekobrik kayak gitu, sehingga ekobrik ini bisa menjadikan lingkungan di Kampung Keledokan lebih baik lagi, seperti itu. Tantangan apa aja sih yang dihadapi tim PKM hingga saat ini? Tantangannya itu bisa dari diri internal atau dari eksternal kayak gitu ya. Yang internal mungkin bagaimana penyesuaian jadwal kayak gitu, jadwal antar kelompok antar kita untuk bisa bertemu dengan mitra kayak gitu. Karena ya kita tahu punya kesibukannya masing-masing kayak gitu, jadi agak sulit buat bertemu dengan mitra kayak gitu. Pun sama dari mitranya juga terkadang di saat kita bisa tapi mitranya nggak bisa, atau di saat mitra bisa tapi kitanya belum bisa, seperti itu. Dan kendalanya lagi bisa dibilang dalam bertemu dengan warga kayak gitu ya. Bertemu dengan warga memang ada beberapa cara yang sebaiknya kita perlu perhatikan kayak gitu ya, bagaimana sopan santun dan lain sebagainya, karena berbeda bagaimana cara bertemu dengan teman sebaya kayak gitu, dengan orang tua bahkan orang yang lebih muda kayak gitu. Ada beberapa tahapan, ada beberapa penyesuaian kayak gitu, jadi memang agak sulit ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua kayak gitu ya, atau orang-orang yang lebih muda kayak gitu. Itu cukup menjadi tantangan juga. Dalam pelaksanaan program ini, apakah dilakukan secara berkolaborasi atau sendiri? Kita berkolaborasi kayak gitu ya, berkolaborasi dengan
dinas-dinas terkait ya, mulai dari dinas kesehatan DIY, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian juga kita berkolaborasi dengan dengan Wila Ekobrik ya. Wila Ekobrik itu komunitas ekobrik yang sudah cukup terkenal di daerah Yogyakarta kayak gitu, dan bisa dibilang bagus kayak gitu ya, menjadi contoh juga. Kemudian juga kita udah berkolaborasi nih dengan komunitas Insan Bakti, komunitas yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat di daerah Bandung dan Ciamis kayak gitu ya. Bandung, Ciamis seperti itu. Kita berkolaborasi sejauh ini, bagaimana kita berkolaborasinya tuh mengenai edukasi tentang program Ekobrik untuk menjaga lingkungan lebih sehat lagi. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari program untuk masyarakat? Dengan adanya program Ekobrik ini, masyarakat semakin paham, semakin mengerti bagaimana pentingnya menjaga kesadaran kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat kayak gitu. Kita di sana juga kan mengedukasi juga bagaimana pengelolaan sampah yang baik kayak gitu ya, bagaimana sanitasi yang baik, dan kita juga dihadirkan dengan pakarnya kayak gitu, pakar yang memang pandai di bidang kesehatan kayak gitu, mulai dari dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan kayak gitu ya, sehingga itu menjadi membuat masyarakat lebih yakin kayak gitu bahwa penting untuk menjaga lingkungannya dari sampah plastik kayak gitu. Apakah ada penghargaan? Penghargaan di sini mungkin untuk tim itu tidak ada ya, penghargaan yang mungkin secara resmi kayak gitu ya. Tidak ada, tapi ya karena fokus kita di sini memang untuk pengabdian kayak gitu, pengabdian masyarakat. Kita tidak menginginkan hal lebih, apalagi suatu hal yang mungkin bisa dibilang embel-embel kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar pengen luruskan niat untuk benar-benar mengabdi di masyarakat seperti itu. Apakah ada rencana kegiatan selanjutnya? Jadi program kelanjutannya ini kita ada namanya Kadar Tangan, komunitas Kadar Tangan. Nah, komunitas Kadar Tangan ini memiliki singkatan Keluarga Sadar Kesehatan dan Lingkungan kayak gitu. Dan ini dibentuk dari berbagai mitra yang sudah kita jalin kerjasamanya, dari Ibu PKK, Ibu KWT, Ibu Dawis hingga kelompok pemulung. Dan di sana Kadar Tangan inilah yang akan melanjutkan kegiatan kami di Desa Kledokan. Mulai dari pengelolaan sampah sampai ekobrik itu seperti apa, hingga nanti ranahnya yang akan lebih luas lagi kayak gitu. Bagaimana masyarakat Kledokan ini bisa memahami pentingnya menjaga lingkungan seperti itu. Harapan apa aja sih yang dibawa dari ide PKM tersebut? Semoga ide kami dari PKM Ekobrik ini bisa menginspirasi bagi kampung-kampung lain atau orang-orang lain yang tertarik kayak gitu, yang memiliki concern di bidang lingkungan kayak gitu. Dan ini menjadi hal yang positif, menjadi hal yang bagus untuk diterapkan di wilayah lain. Dan alhamdulillahnya kita sudah contoh kayak gitu ya, sudah ada beberapa respon positif juga dari masyarakat bahwa program ini bagus dan pengen diterapkan gitu. Harapannya bisa diterapkan di wilayah atau di kampung mereka seperti itu. Nah, gimana sih tips and triknya dalam menyusun proposal agar bisa lolos ke tahap pendanaan? Kalau bisa, kalau teman-teman ada niatan kayak gitu ya, pengen menyusun proposal PKM, coba teman-teman fokus bagaimana sistematika penulisannya. Itu dulu, sistematika penulisannya teman-teman harus paham betul bagaimana sistematikanya, dari ukuran tulisan, Times New Roman dan lain sebagainya kayak gitu, harus benar-benar sesuai batas halaman dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian setelah itu teman-teman cari kira-kira kalau misalkan di PKMPM ini teman-teman bisa menggait mitranya dan
kira-kira dampaknya tuh akan seperti apa di mitranya kayak gitu. Jadi buatlah program yang memang berdampak bagi masyarakat. Kalau buat PKM PM ya. Nah, kalau misalkan di skema yang lain atau skim yang lain, itu teman-teman tinggal menyesuaikan kira-kira tujuan dari skim itu pengen apa sih kayak gitu. Jadi teman-teman buat program yang benar-benar itu bisa berdampak kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Ahdan. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, mungkin bisa nih disampaikan pesan untuk teman-teman Dikdikmat di luar sana. Ketika teman-teman ada niatan untuk mengikuti PKM ini, cobalah teman-teman. Cobalah dan teman-teman bisa buat tim. Masalah menang atau enggak itu urusan nanti. Yang penting teman-teman uh, mencoba semaksimal mungkin kayak gitu ya, mencoba berusaha untuk membuat proposal kayak gitu, dan mungkin bisa didengarkan lagi ya VN ku di awal kayak gitu mengenai pertanyaan yang ke-13 ini. Semangat terus pokoknya. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ahdan Al-Muzi yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast Depdikmat #2 2023. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Saya, Arisma Indayani, selaku host pamit undur diri. Sampai bertemu di edisi podcast berikutnya.